Kurangnya motivasi siswa di dalam belajar hampir di setiap pokok bahasan fisika, salah satunya mungkin pada konsep usaha dan pesawat sederhana. Yang pertama bisa jadi karena mereka tidak mengetahui secara pasti kebermanfaatan dari apa yang mereka pelajari. Jadi lebih kepada unsur kebermanfaatan, sehingga di dalam menjalankan pembelajarannya mereka tidak terlalu antusias yang berdampak kepada kurangnya motivasi mereka di dalam mengikuti pembelajaran. Salah satu solusi yang bisa ditawarkan yaitu dengan memberikan gambaran di awalan pembelajaran, bisa dalam konteks masalah yang harus diselesaikan, yang memang diselesaikan dengan pesawat sederhana, ataupun dalam konteks menampilkan kebermanfaatan dari apa yang mereka pelajari. Kurangnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal HOTS pada materi pesawat sederhana bisa jadi karena memang mereka kurang dilatihkan. Artinya, seandainya kita menuntut mereka untuk mampu menyelesaikan soal-soal HOTS, maka dalam pembelajaran ataupun dalam penilaian harus terbiasa untuk melatihkan itu. Sehingga ketika ada soal-soal hot bukan lagi dipandang sebagai sesuatu yang sukar, sesuatu yang kompleks, atau sesuatu yang sulit dipecahkan, tetapi ketika mereka sudah sangat terlatih, ketika mereka sudah punya kemampuan dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mereka insya Allah akan terbiasa. Jadi salah satu yang bisa dilakukan, pembelajaran dan penilaian yang dilakukan memang harus memfasilitasi mereka untuk dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tingginya secara optimal. Kurangnya kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal literasi numerasi itu bisa jadi karena beberapa faktor. Kalau merujuk kepada mulai dari motivasi, kemudian mulai dari pembelajaran dan penilaian yang berlangsung di kelas, atau dukungan-dukungan lain yang dipandang tidak mendukung secara optimal terhadap pengembangan kemampuan mereka di dalam menyelesaikan soal-soal literasi numerasi. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mendiagnosa hal yang spesifik atau mendiagnosa bagian-bagian yang menjadi kendala dari peserta didik, baik yang sifatnya internal maupun yang sifatnya eksternal. Ketika sudah diketahui kendala yang menjadi permasalahan utama, kemudian dicarikan solusi yang sekiranya sangat relevan dengan kendala yang ditemui atau dengan hambatan belajar yang ditemui. Sehingga kalau sudah begini mereka akan lebih optimal dalam mengembangkan kemampuannya dalam berbagai bidang, termasuk dalam menyelesaikan soal literasi numerasi yang berujung kepada pencapaian hasil belajar yang lebih optimal. Miskonsepsi pada berbagai topik di fisika, salah satunya pada konsep usaha dan pesawat sederhana, itu bisa berasal dari berbagai sumber. Bisa dari guru pada saat menyampaikan materi, bisa dari informasi yang mereka peroleh dari internet, misalkan dalam bentuk e-book, blogspot, atau dalam bentuk yang lainnya. Sehingga di sini menjadi sangat penting untuk menentukan sumber belajar yang tepat yang sekiranya akan memfasilitasi kepada pemahaman konsep yang utuh, bukan yang menimbulkan miskonsepsi. Tetapi kalau hemat saya, yang paling berperan di sana adalah faktor guru di dalam memfasilitasi pemahaman ketika mereka melakukan aktivitas belajar di dalam kelas. Guru harus memastikan apa yang disampaikan itu memang sesuai, apa yang disampaikan itu mudah dicerna, dan apa yang disampaikan tidak menimbulkan interpretasi sehingga menimbulkan konsepsi yang salah ketika siswa menerimanya. Bagaimana caranya? Berarti salah satunya kita harus mengecek. Misalkan dalam beberapa pertanyaan setelah pembelajaran, kita cek hal-hal yang dipandang berpeluang untuk miskonsepsi, kita cek, kita diagnosa. Ketika diketahui, maka segera cari alternatif solusi untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya miskonsepsi tersebut di kemudian hari. Sehingga ketika diketahui ada miskonsepsi,
tolong langsung antisipasi karena kekhawatirannya miskonsepsi ini akan terbawa ketika mereka mempelajari materi-materi fisika lanjutannya yang memang memerlukan konsep prasyarat dari materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar siswa gitu ya. Kenapa siswa hasil belajarnya tidak optimal, kenapa motivasinya kurang, kenapa terjadi miskonsepsi, itu banyak faktor. Baik sifatnya yang internal seperti motivasi, dorongan diri, ataupun yang sifatnya eksternal, lingkungan sekolah, sumber belajar, kemudian cara penyampaian guru, itu akan sangat mempengaruhi sekali terhadap pencapaian hasil belajar. Salah satu bagiannya seperti yang ditanyakan di sini yaitu media. Media sangat berperan dalam menentukan capaian hasil belajar siswa. Ketika medianya disampaikan tidak sesuai, misalkan yang seharusnya dilakukan dengan eksperimen karena itu sebenarnya bisa dilakukan, ini tidak dilakukan full dengan ceramah. Atau yang sebenarnya dilakukannya dengan eksperimen ini dilakukan dengan media animasi padahal objek itu sebenarnya bisa dilakukan secara nyata gitu. Sehingga pemilihan yang media yang tepat itu bisa jadi juga sebagai salah satu faktor dalam pendukung pencapaian hasil belajar siswa. Misalnya dalam konsep usaha dan pesawat sederhana, itu kan sebenarnya konsep yang real. Idealnya media yang diberikan itu yang bersifat real pula. Adapun media lain yang tidak real, misalkan dalam bentuk animasi atau dalam simulasi, ini konteksnya hanya untuk memperkuat. Ini konteksnya hanya untuk memberi stimulus sehingga mereka bisa mengetahui apa yang sebenarnya mereka sedang pelajari. Bagaimana konsep yang sebenarnya? Apa saja penerapan dari konsep pesawat sederhana yang ada di lingkungan mereka? Ketika mereka sudah tertanam pemahaman itu, motivasinya akan meningkat, yang ujungnya aktivitas belajarnya akan meningkat, dan lebih jauhnya lagi pencapaian hasil belajarnya juga akan meningkat. Model pembelajaran inovatif itu memang sangat disarankan di dalam pembelajaran dalam berbagai materi pembelajaran di fisika. Tetapi kita harus juga mengetahui model pembelajaran inovatif yang tepat untuk materi-materi tertentu. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena setiap materi dalam fisika punya karakteristiknya sendiri. Tidak bisa model pembelajaran yang memang bisa diterapkan untuk seluruh materi. Oh, tidak bisa. Hemat saya, penerapan model pembelajaran inovatif itu harus tahu, harus tepat sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Misalkan konsep usaha dan pesawat sederhana. Pembelajaran inovatifnya mungkin dalam bentuk eksperimen hemat saya atau dalam bentuk laboratorium di praktikum di laboratorium karena selain berusaha memfasilitasi keterampilan berpikir, mereka juga dihadapkan kepada pengalaman langsung sebagai seorang siswa yang mengikuti atau yang melakukan tahapan-tahapan ilmiah sebagaimana para ilmuwan melakukannya dan menemukan konsep itu. Sehingga peran penerapan pembelajaran inovatif itu penting juga sebagai salah satu faktor dalam mencapai atau dalam meningkatkan capaian hasil belajar siswa. Solusinya berarti kalau kalau terkait penerapan di sini yang paling dominan itu adalah guru. Guru harus menerapkan model pembelajaran inovatif yang sesuai yang sekiranya mampu memfasilitasi secara optimal capaian pembelajaran siswa. Jadi mungkin modelnya beda-beda untuk setiap materi, mungkin akan sangat bergantung kepada karakteristik, akan sangat karakteristik materi akan sangat bergantung dengan fasilitas yang ada di lab, di sekolahnya, akan sangat bergantung juga dengan lingkungan lain atau hal lain yang mempengaruhi peserta didik. Itu harus dipertimbangkan oleh guru. Kemudian dalam penerapannya diupayakan itu harus secara optimal melibatkan siswa. Artinya begini, ketika kita menerapkan model pembelajaran inovatif, hendaknya apa yang sudah direncanakan, baik tinjauan aktivitas guru maupun aktivitas siswa, itu bisa diterapkan. Guru harus menciptakan suasana kondusif akademis
yang sekiranya guru dan siswa dapat memerankan perannya dengan optimal sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan itu menjadi lebih optimal capaiannya. Guru harus, mencari informasi, guru harus punya punya apa istilahnya, kemampuan untuk memanage kelas, kemampuan untuk membangkitkan motivasi anak atau siswa. Guru harus punya kemampuan untuk mengoptimalkan berbagai sumber belajar yang sekiranya akan meningkatkan hasil belajar siswa.